Perkenalkan, nama saya Nathanael Calvin Arisa Putra. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai problem F yang telah saya kerjakan. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya memilih cara yang paling mudah dipahami dan pasti menghasilkan jawaban yang benar. Pertama, saya ubah dulu nilai rata-rata yang diberikan menjadi bentuk yang lebih sederhana, supaya bisa dihitung dengan tepat. Setelah itu, saya mencari jumlah pelanggan paling sedikit yang mungkin menghasilkan rata-rata tersebut. Lalu saya mulai dari nilai terkecil yang boleh dipakai dan menambahkan nilai sedikit demi sedikit sampai mencapai total yang dibutuhkan. Cara ini sederhana, terkontrol, dan memastikan semua nilai tetap berada dalam batas yang diizinkan. Dengan langkah-langkah seperti ini, saya bisa tahu apakah rata-rata tersebut mungkin dibuat atau tidak. Dan kalau bisa, saya juga langsung mendapat daftar nilai yang pas. Pada potongan code pertama, saya menggunakan library stdio, string.h, dan stdlib. Lalu, saya membuat sebuah fungsi untuk mencari sebuah FPB, di mana pada fungsi tersebut akan memanggil variabel A dan B, lalu akan mengecek apabila B habis, maka dia akan mengembalikan atau mereturn nilai dari A. Namun, jika tidak, maka akan dilakukan rekursi Euclid. Pada potongan code kedua, saya mendeklarasikan char n yang digunakan untuk menyimpan input angka desimal sebagai string. Lalu, saya menyimpan in kiri dan kanan, yaitu batas kiri dan batas kanan, juga long selisih, yaitu selisih yang nantinya akan ditambahkan. Pada scanf pertama digunakan untuk membaca angka desimal. Pada scanf kedua digunakan untuk membaca integer kiri dan kanan yang akan jadi batas kiri dan batas kanan. Lanjut pada potongan code ketiga, di mana digunakan untuk melakukan konversi dari desimal ke pecahan. Bagian ini bertugas untuk mengubah angka desimal menjadi pecahan 6 per bawah. Loop membaca tiap karakter satu per satu sambil mendeteksi titik desimalnya. Semua digit digabung menjadi angka yang utuh, misalnya pada angka 3,25 akan menjadi angka 325. Lalu pada angka 2,25 akan menjadi angka 225. Lanjut pada potongan code keempat, di mana saya membuat penyebut yang merupakan 10 dikalikan berapa angka di belakang koma. Saya menggunakan for loop dengan in i sama dengan 0, i lebih kecil daripada belakang koma, i plus plus. Lalu saat loop itu berjalan, maka dia akan mengkalikan bawah dengan 10 setiap kali loop itu berputar. Lalu saya juga memanggil fungsi FPB yang nantinya akan mereturn sebagai G. Lalu 6 akan dibagi dengan G setiap kali loop berjalan, dan bagian bawah dibagi dengan G setiap kali loop berjalan. Untuk menyederhanakan pembilang dan menyederhanakan penyebut. Lanjut ke potongan code kelima, di mana ini digunakan untuk inisialisasi array rating. Array rating dibuat dengan panjang sebesar penyebut yang sudah disederhanakan. Semua elemen awalnya diisi dengan nilai minimum, yaitu kiri. Hal ini memastikan setiap nilai valid sejak awal. Program kemudian menghitung sisa nilai yang harus ditambahkan agar total akhirnya sesuai dengan pembilang. Lanjut pada potongan code ke-6, di mana saya mendistribusikan sisa ke setiap elemen rating, di mana saya menggunakan for loop in i sama dengan 0, i lebih kecil daripada batas bawah, dan sisa lebih besar daripada 0. Saya menggunakan selisih sama dengan kanan dikurang kiri untuk mencari maksimal kenaikan. Lalu saya memberikan sebuah kondisi, jika selisih lebih besar daripada sisa, maka selisih sama dengan sisa. Digunakan untuk pendistribusian yang tidak lebih besar daripada sisanya. Lalu saya mendistribusikan dengan rating ke i plus sama dengan selisih yang telah melewati kondisi tersebut. Lalu bagian sisa akan dikurangi dengan selisih yang telah ditambahkan ke rating i. Lanjut pada potongan code ke-7, di mana saya memvalidasi apakah target tersebut mungkin dicapai atau tidak, dengan sebuah kondisi di mana 6 lebih kecil daripada bawah dikali kiri, atau 6 lebih besar daripada bawah dikali kanan. Jika salah satu dari kondisi tersebut terpenuhi, maka dia akan mengeluarkan output -1, di mana artinya output tersebut gagal dan akan keluar dari keseluruhan code.
Namun jika berhasil melewati kedua kondisi tersebut, maka program akan mengeluarkan output berupa jumlah elemen rating. Lalu akan dilanjutkan dengan for loop, di mana program akan mencetak satu persatu dari rating yang telah disimpan pada sebuah array I.